Oke, sudah saya record. Ya, hari ini saya sampaikan kenapa tadi saya bilang kelasnya saya gabung, karena saya mau menyampaikan sedikit tentang PAK. Soal tadi ada kedua kelas, ada yang beberapa hal belum disampaikan. Ya, untuk penyakit akibat kerja. Ini saya bawakan dulu tentang penyakit akibat kerja. Kemudian kalau tadi Linda, Ica, dan apa namanya tadi Tiara, ya itu nanti sambil jalan ya kita bahas. Oke, sekarang penyakit akibat kerja. Oke, sekilas aja ya saya sampaikan. Penyakit akibat kerja yang belum ada tadi itu adalah penyakit akibat hubungan kerja. Jadi ada dua, ada yang namanya penyakit akibat kerja, dan yang kedua itu penyakit akibat hubungan kerja. Apa sih penyakit akibat kerja atau occupational disease? PAK itu, singkatannya PAK ya, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Ini berdasarkan Permenaker nomor 1 tahun 81. Oke. Kemudian penyakit akibat hubungan kerja. Apa sih bedanya? Work related disease. Kalau PAHK, ya kalau yang satu PAK, yang satu PAHK. PAHK itu penyakit yang dicetuskan, dipermudah atau diperberat oleh pekerjaan. Penyakit ini disebabkan secara tidak langsung oleh pekerjaan dan biasanya penyebabnya adalah berbagai jenis faktor. Contohnya asma, TBC, hipertensi dan sebagainya. Oke, bedanya di mana? Kalau dia penyakit akibat kerja, tadi misalnya ya, ada pekerja kalian yang baru diterima kerja, kemudian di medical check up, pemeriksaan kesehatan awal, dia sehat, semuanya sehat, tidak ada mengalami kendala apa-apa. Nah, kemudian 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun kemudian, oh kok mengalami dermatitis kontak atau silikosis. Silikosis ini debu silika, ya. Debu silika. Bedanya tadi kalau bisinosis itu debu kapas dan sebagainya. Beriliosis debu berilium, sejenis logam. Ini nanti untuk kelas B next week lah, minggu depan. Itu selain dari debunya, dari diagnosisnya beda-beda ya. Nah, tadi awalnya pekerjaan tadi sehat, kok tiba-tiba terkena penyakit. Nah, itu disebut dengan penyakit akibat kerja. Contoh, dermatitis kontak. Dermatitis kontak, ya dermatitis itu semacam penyakit kulit. Ya, ini nanti yang kelas A nanti ini next week. Ya, dermatitis kontak itu semacam penyakit kulit. Ya, kalau kalian pernah pakai deterjen, ya saya nggak usah sebutin mereknya, kemudian kayak melepuh, kayak kayak apa ya, kayak iritasi begitu. Nah, itu salah satunya dermatitis kontak. Pernah ya mungkin kalian ya pakai pakai deterjen kok panas banget sampai tangannya itu terkupas-terkupas gitu. Itu dermatitis kontak, ya. Nah, saya pernah datang ke salah satu perusahaan, ya. Dia itu perusahaan kulit, apa namanya kulit. Jadi kalau yang ciwi-ciwi, yang cewek-cewek ini suka pakai tas yang cantik-cantik itu, ya walaupun belum kebeli mungkin yang kayak Hermes, Dior dan sebagainya, tapi kan tasnya cantik-cantik. Nah, itu kan kulitnya kinclong-kinclong, ya kan? Nah, itu kulitnya kinclong-kinclong, itu kalau bisa kinclong, itu namanya disamak. Ya, disamak itu kulit yang dari kulit sapi, kulit ular atau kulit apa itu biar kulitnya itu lebih kinclong. Tahu ya? Nah, menyamak kulitnya itu, menyamak biar dia bikin kulitnya itu kinclong, itu pakai larutan namanya bahan kimia itu salah satunya itu tanin. Tanin itu bahan kimia untuk bikin kulitnya itu kinclong. Jadi biar bulu-bulunya itu nggak ada lagi bulu-bulu sapi tadi yang untuk mau bikin bikin tas tadi. Nah, saya datang ke salah satu perusahaan penyamakan kulit tadi, rata-rata pekerjanya itu terkena dermatitis kontak. Jadi dia itu kulit terkulpas begitu, karena mereka itu nggak pakai sarung tangan khusus untuk apa namanya bahan kimia kulit tersebut. Karena kan sarung tangan tuh beda-beda jenisnya. Nah, awalnya mereka tidak kena dermatitis kontak. Kok pas bekerja kena dermatitis. Itu disebut penyakit akibat kerja. Paham sampai sini? Awalnya dia sehat, tidak kena punya riwayat penyakit dermatitis. Pas bekerja, karena tadi pekerjaan situ nggak pakai APD khususnya sarung tangan, kena dermatitis. Jadi apa namanya disebut juga dermatitis, apa namanya penyakit akibat kerja karena dia mengalami dermatitis kontak. Paham?
Dermatitis kontak ini juga biasanya terjadi pada pemulung misalnya. Ya, kenapa pemulung? Karena kan kalau yang masih pakai ngambil sampahnya pakai besi pengait begitu mending. Tapi kalau kan kadang-kadang ada itu yang ngambil pakai tangan langsung ya, dicomot-comot, ngorek-ngorek sampah gitu ya. Terus rata-rata itu banyak yang kena dermatitis ya. Kalau kalian nanti ada yang tertarik ngambil skripsi ini bagus nih, bagus. Seperti itu. Nah, atau misalnya keracunan PB, keracunan timbal, asbestosis. Asbestosis itu debu asbes ya. Debu asbes, kalau silikosis debu silika. Debu silika itu debu keramik. Teman saya pernah melakukan penelitian, teman saya S2 itu melakukan penelitian pada pekerja keramik. Ternyata rata-rata itu penyakitnya setelah di ronsen, paru-parunya itu agak menghitam. Kenapa? Karena debu keramik dari silikosis itu. Jadi kan keramik itu dipotong, digerinda gitu ya, dipotong. Nah itu debunya terhirup, mereka nggak pakai masker khusus, masuk ke dalam paru-paru, kenalah silikosis, kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya dengan PAHK, PAHK itu penyakit yang dicetuskan, dipermudah, diperberat. Jadi dia diperberat karena tempat kerjanya. Misal, dia itu istilahnya itu carrier, carrier itu bawaan. Misal, ada pekerja yang dia itu sudah mempunyai asma, bekerja di perusahaan atau di industri yang ternyata banyak debunya. Semakin berat apa namanya menyebab asmanya. Oke. Jadi dia sudah riwayat penyakit bawaannya sudah ada, bekerja di tempat yang memang resikonya memperberat penyakitnya. Itu disebut PAHK. Paham sampai sini? Kalau tadi PAK dia awalnya sehat, pas bekerja sekian tahun kena penyakit tertentu, itu PAK. Makanya nanti ini dilatih dari mana? Dari diagnosis dia pemeriksaan kesehatan awalnya. Misal pekerja tadi dia sehat, kena dermatitis, berarti dia PAK. Tapi kalau misalnya, dia kena hipertensi nih, kenapa hipertensinya? Ternyata memang dia itu punya riwayat tekanan darah tinggi. Hipertensi itu kan tekanan darah tinggi ya. Kok bekerja di kebisingan yang tinggi, membuat dia stres, kemudian lama-lama hipertensinya juga ikutan naik. Nah, seperti itu. Jadi, kalau PAHK itu yang memperberat pekerjaannya. Paham sampai sini? Oke. Bedanya lagi, kalau PAK, yaitu bisa ada kompensasinya. Kalau kita langsung sini aja ya. Kalau dia PAK, ini perbedaannya. Kalau ini occupational disease PAK, work related disease itu PAHK. PAK itu terjadi hanya di antara populasi pekerja, jadi hanya pekerjanya aja biasanya. Kalau work related disease atau PAHK itu bisa juga terjadi di masyarakat sekitar. Oke, karena mungkin penyebaran penyakitnya lebih luas. Jadi kalau misal nih ada industri yang menghasilkan debu banyak, yang kena sampai masyarakat. Kalau masyarakat yang kena itu dihitung PHK. Jadi kalau misalnya ada masyarakat ngelapor nih ke perusahaan mengadu, kita kena juga nih debu kalian, jadi kita sesak napas. Nah itu PHK, paham? Tapi kalau PHK cuma pekerjanya aja. Jadi kalau pekerja dia di situ kena debu juga, itu PHK, paham ya? Kemudian kalau occupational disease atau penyakit akibat kerja, penyebabnya spesifik. Misal tadi silika, silikosis karena debu silika, keramik tadi. Oke. Kalau dia PHK, dia itu penyebabnya multifaktor, banyak faktor. Misal dia itu punya riwayat hipertensi, bekerja di kebisingan, di luar dia ternyata terkena apa namanya, pas jalan ke rumah, dari perjalanan itu suara kendaraan bising, di rumah juga diomel-omelin, ya makin stres dia jadi bikin hipertensi. Jadi banyak faktor, bisa juga jadi dari makanan yang bikin dia tekanan darah tingginya naik, macam-macam. Jadi kalau yang PAHK itu penyebabnya multifaktor, jadi nggak spesifik. Kalau tadi yang PAK itu penyebabnya spesifik. Kemudian adanya paparan di tempat kerja langsung, kalau ini bisa paparan merupakan salah satu faktor. Jadi bukan hanya faktornya banyak, bukan hanya tunggal faktornya. Bedanya lagi kalau PAK itu dapat kompensasi, kalau PAHK itu di BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sostek itu
tidak dapat kompensasi. Jadi kalau misalnya ada pekerja kena asma, oh pas dicek memang dia ini ada riwayat penyakit asma sebelumnya. Berarti bukan PAK, berarti PHK, tidak dapat kompensasi. Paling kalau perusahaannya baik, ya paling perusahaannya yang memberikan pengobatan. Tapi kalau misalnya nih, oh dia ini tadi pekerjanya yang tadi saya cerita di pabrik kulit, ternyata kena dermatitis. Ini di BPJS di cover, di dapat kompensasi, dapat apa namanya di cover ya, di dapat asuransinya. Perusahaan juga wajib memberikan pengobatan. Makanya saya bilang kalau kalian nanti ada yang ambil pendidikan K3, nanti itu ada perhitungan tentang bagaimana apa saja yang yang di cover di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, ini terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke, sampai sini Ica bisa ya bedanya ya. Oke. Faktor-faktor penyebab PAK. Ini saya cepat aja karena waktunya sebenarnya kalian sudah habis. Pertama, faktor fisik. Faktor fisik itu kebisingan, pencahayaan, radiasi. Fisik itu bukan fisik tubuh seseorang ya, tapi lingkungan fisik, fisika. Jadi kebisingan, pencahayaan, radiasi, getaran dan sebagainya. Misal tadi ini kebisingan bisa menyebabkan ketulian, temperatur itu bisa menyebabkan apa namanya? Kalau dia suhunya tinggi atau panas bisa menyebabkan dehidrasi. Kalau dia suhu atau apa namanya, kalau heat stress monitor heat stress ya, atau apa namanya, kulitnya terkelupas itu kalau dingin, ya nanti kita lihat ya. Kemudian radiasi itu bisa menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh, misalnya mohon maaf kemandulan dan sebagainya. Kalau ada yang bekerja di radiasi tinggi, misalnya radiografer yang bekerja di radiologi, yang bekerja di ronsen, itu kan radiasinya tinggi. Seperti itu. Getaran. Kemudian kalau getaran menyebabkan gangguan metabolisme atau polioneuritis, jadi gangguan di sistem saraf. Ya, itu getaran itu diukurnya pakai vibration meter. Ya, ini nanti juga kalau kalian studi banding ini juga kayaknya diajarin. Berikutnya faktor kimia. Faktor kimia itu dari bahan-bahan kimia. Oke, baik dia itu melalui pernapasan, inhalasi, melalui pencernaan atau tertelan, melalui kulit ya atau dermal dan mukosa. Oke. Biasanya penyebabnya iritasi, alergi, korosif dan sebagainya. Tadi kalau dermatitis karena deterjen dan sebagainya itu berarti dari faktor kimia. Ya, atau tadi saya ceritakan tadi yang pekerja di pabrik kulit tadi, itu juga karena bahan kimia. Dia terkena dermatitis karena dari bahan kimia tanin tadi. Oke. Berikutnya, faktor biologi. Sekarang lagi COVID-19, ya lagi virus corona lagi merebak. Nah, virus, bakteri, parasit, jamur itu termasuk juga faktor biologis. Ya, kenapa faktor biologis? Ya, jadi dari apa namanya, dari makhluk hidup, ya dari biologi. Nah, itu makanya kalau apa namanya, sekarang lagi di setiap tempat kerja atau tempat-tempat umum itu protokol kesehatannya itu benar-benar diterapkan. Kenapa? Karena tadi COVID-19 atau virus corona itu sangat menular ya. Kemudian faktor ergonomi. Ergonomi itu terkait dengan cara kerja. Misal, Uus bekerja terlalu lama berdiri, kemudian pegel kakinya. Nah, itu nggak ergonomis, nggak nyaman. Posisi kerja terlalu membungkuk, terlalu lama jongkok dan sebagainya. Alat kerjanya juga nggak enak dipakainya. Nah, itu juga bisa tidak ergonomis. Oke. Sekarang saya lagi bimbing masih kakak tingkat kalian skripsi tentang apa namanya, penyakit akibat kerja. Jadi sekarang saya ada lagi bimbing 2 orang penyakit akibat kerja. Yang satu dia ngambil topik tentang apa ya, gangguan pada mata, gangguan pada mata. Yang satunya lagi itu gangguan pada tangan, ya. Ya, nah jadi yang gangguan pada tangan ini atau carpal tunnel syndrome (CTS) ya, carpal tunnel syndrome. Kakak tingkat kalian lagi meneliti pada pekerja
administrasi di perkantoran yang kelamaan mainkan mouse, ya terus kemudian posisi tangannya itu tidak ergonomis. Jadi letter L-nya itu tidak ergonomis. Jadi kelamaan bikin pegel. Nah, seperti itu. Yang satunya lagi itu CVS. Ya, CVS intinya pada mata. Ya, pada mata dia juga sama pekerja komputer tapi yang dilihatnya paparan radiasinya. Itu yang sekarang lagi diteliti. Kemudian atau MSDS. MSDS itu Material Safety Data Sheet. Jadi Material Safety Data Sheet. Musculoskeletal disease. Jadi apa namanya, nyeri punggung belakang. Ya, itu juga akibat ergonomis. Oke. Berikutnya faktor psikologi. Faktor psikologi itu stres. Ya, ini juga ternyata bisa menyebabkan PHK ya. Tadi misalnya dia bekerjanya terlalu monoton, kemudian hubungan dengan teman kerja kurang baik, upah kerja kurang baik, kemudian atau dia kebisingannya tinggi, stres menyebabkan hipertensi atau stresnya tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan PHK dari faktor psikologis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke. Beberapa contoh penyakit akibat kerja. Yang pertama itu penyakit alergi atau hipersensitif. Contohnya rinitis. Rinitis itu pada apa namanya? Pernapasan hidung khususnya. Kemudian asma, kemudian hipersensitivitas lateks. Lateks itu sarung tangan. Kan kadang-kadang kalau kalian pakai yang sarung tangan lateks itu ada yang alergi, yaitu sensitif kulitnya, jamur, dermatitis kontak dan sebagainya. Oke, itu alergi. Berikutnya ada dermatitis kontak. Dermatitis kontak itu ada dua. Ya, nanti itu lebih jelasnya minggu depan. Dermatitis kontak itu ada dua, satu iritan dan satu alergi. Ya, iritan itu apa namanya? Kulitnya itu iritasi karena apa namanya? Zat-zat atau bahan-bahan asing, ya, atau bahan-bahan kimia. Kemudian kalau alergi itu karena reaksi imun dari bisa misalnya kalau kalian itu mungkin ada alergi tertentu, ya ada alergi tertentu misalnya makan makanan tertentu. Nah, itu kan karena kenapa? Itu kan antibody atau imun kan merespon. Oh, ini Mega nggak bisa makan udang nih. Ya, nggak bisa makan makanan yang enak nih. Bisanya makannya bukan siput. Nah, itu kan langsung tubuh merespon. Itu dermatitis alergi atau juga bisa jadi misal eh misalnya cewek-cewek nih pakai pakai kosmetik tertentu, ternyata nggak cocok. Nah, itu dermatitis alergi. Biasanya tuh bentol-bentol merah-merah begitu. Paham ya bedanya ya? Oke, lokasinya di kulit, contohnya begini nih. Yang sebelah kontak dan yang sebelahnya iritan. Oke. Berikutnya penyakit paru atau pneumokoniosis atau pneumonia aja gampangnya. Tadi macam-macam ya. Ada silikosis, ada antrakosis. Silikosis karena debu silika, antrakosis karena debu batu bara, bisinosis karena debu kapas, beriliosis karena debu berilium atau logam, asbestosis karena debu asbes dan sebagainya. Itu paru-paru. Biasanya kalau penyakit paru semakin berat kalau pekerjanya itu bekerja di sumber yang menghasilkan debu ditambah dia merokok. Oke. Berikutnya penyakit hati dan gastrointestinal. Ya, ini lambung atau kanker. Biasanya pada pekerja tambang batu bara dan vulkanisir karet. Kenapa? Karena terkontaminasi atau terpapar dari zat-zat kimia seperti alkohol, karbon tetraklorida, kloroform dan sebagainya. Ini bahan-bahan kimia yang menyebabkan kerusakan di hati dan ginjal. Kenapa sih yang rusak di hati dan ginjal? Karena hati dan ginjal itu adalah fungsi utamanya salah satunya untuk menawar racun. Jadi ketika ada racun yang masuk ke dalam tubuh, pasti yang diserang itu yang paling parah adalah hati dan ginjal, seperti itu. Kalau ginjal sampai rusak, bahaya, bisa sampai harus hemodialisa atau cuci darah. Berikutnya, penyakit saluran urogenital. Saluran urogenital ini misalnya karena
merkuri karena kadmium, pestisida dan sebagainya. Pestisida itu biasanya teman saya melakukan penelitian itu penyemprotan pestisida pada petani bawang. Rata-rata kan kalau kalian lihat mungkin di Indramayu juga sama. Petani-petani sawahnya itu banyak yang nggak pakai masker, bener ya? Nah itu semprotan dari pestisidanya itu kan ke udara itu kan menyebar gitu ya. Nah itu kena terhirup. Nah itu rata-rata di darahnya, itu teman saya melakukan penelitian, di darahnya itu banyak kandungan pestisidanya. Tapi teman saya itu melakukan penelitian di petani bawang. Nah, berikutnya dari merkuri. Merkuri itu contohnya penyakit Minamata disease. Ya, Minamata disease itu salah satunya itu pernah terjadi di kota Minamata di Jepang. Masyarakatnya itu terkena merkuri karena pabrik yang membuang merkuri ke laut, kemudian dimakan sama ikan, ikannya dimakan sama orang Jepang, kemudian menyebabkan mereka kena merkuri. Jadi rata-rata itu apa ya, gangguan di genetiknya. Jadi anaknya yang dilahirkan cacat. Berikutnya penyakit hematologi. Hematologi itu darah, biasanya berupa anemia karena PB. PB itu timbal. Misalnya ada pekerja yang bekerja di apa namanya, di industri yang asapnya banyak, ya, atau asap pabriknya banyak, atau dari pembakaran apa namanya, pembakaran yang fosil dan sebagainya yang apa menghasilkan timbal, atau dari cat, misalnya bekerja di pabrik cat, nah itu banyak timbalnya misalnya, atau menggunakan timbal, nah itu bisa menyebabkan anemia. Biasanya itu yang paling parah adalah anemia sel sabit. Anemia itu kan yang diserang adalah sel darah merah, tapi kalau di anemia sel sabit itu sel darah merahnya itu seperti bulan sabit, makanya disebut juga anemia sel sabit. Leukemia itu kanker atau kanker yang menyerang apa namanya, sel darah putih ya, leukosit. Nah, itu karena bensin ya. Ini disebabkan bahan-bahan kimia yang terhirup kebanyakan. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Oke, cukup ya. Berikutnya beberapa yang lainnya, yang ketujuh kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu jantung ya. Contohnya jantung koroner karena bahan-bahan kimia karbon disulfida, piskon rayon, etilen, glikol dan sebagainya. Ini jantung atau penyakit kardiovaskuler yang terpapar dari bahan-bahan kimia dari sini. Semakin berat kalau dia itu merokok. Berikutnya gangguan alat reproduksi. Gangguan alat reproduksi itu infertilitas, jadi infertil. Jadi apa namanya? Mohon maaf, misalnya kemandulan ya, karena dari bahan-bahan kimia seperti etilen, benzin, timbal dan sebagainya. Ya, dari karbon disulfida dan sebagainya. Ini biasanya menyerang dapat menyebabkan kerusakan janin maupun keguguran. Ya, ini biasanya bekerja di industri-industri yang ini nih menghasilkan bahan-bahan kimia merkuri dan sebagainya. Oke. Berikutnya penyakit muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu penyakit pada apa namanya? Misalnya nyeri punggung bagian belakang nih, misalnya pada petugas pengangkut tabung gas ya, pengisian SPBE. Kakak tingkat kalian pernah ada yang meneliti di SPBE? SPBE tahu ya, SPBE yang buat ngisi tabung gas begitu. Nah, itu mereka kan pada jongkok, pada membungkuk dan sebagainya, itu rata-rata banyak juga yang terkena muskuloskeletal, khususnya muskuloskeletal disease atau nyeri punggung belakang. Ada juga LBP. LBP itu low back pain. Low back pain itu nyeri punggung bagian bawah karena bekerja tidak ergonomis. Berikutnya gangguan telinga. Tadi sudah karena kebisingan. Berikutnya gangguan mata. Ini karena pencahayaan dan radiasi dari sinar UV. Misalnya bekerja di tempat-tempat yang apa namanya, pencahayaannya kurang baik ya. Makanya kalau pekerjaan yang biasanya itu membutuhkan ketelitian tinggi, misalnya di industri apa namanya, garmen ya, garmen atau tekstil,
tekstil ya, itu yang misalnya menjahit pakaian dan sebagainya. Nah, itu kan butuh ketelitian tinggi buat jarum dan sebagainya, masukin benang ke dalam jarum. Nah, itu rata-rata pencahayaannya tinggi, minimal 1000 lux dan sebagainya. Ya, cukup tinggi lah biar mereka terlihat. Kemudian atau juga dari debu padi. Debu padi atau debu-debu apa namanya? Dari partikel-partikel yang lain. Kemudian gangguan susunan saraf. Gangguan susunan saraf ini misalnya pusing, tidak konsentrasi, yang menyerang neuropati perifer atau misalnya menyerang saraf, ya, menyerang neuron. Kenapa? Karena dari chat lab kimia petroleum. Jadi mungkin kalau kalian mungkin pernah lihat anak-anak ABG gitu apa ngelem, tahu ngelem ya? Jadi menghirup lem begitu, kemudian sampai pusing, sampai mabok begitu. Kenapa? Karena yang diserang adalah sarafnya. Dari mana? Dari bahan kimia cat tersebut atau dari bahan kimia lem lem tadi. Ya makanya itu makanya kalau kalian kadang-kadang kalau ngisi bensin dan sebagainya itu kan agak puyeng ya. Kenapa? Karena memang dari gas atau dari bahan kimia yang dihasilkan dari lem tadi atau apa namanya bensin tadi. Nah itu menyerangnya saraf. Oke. Berikutnya stres tadi udah, infeksi. Infeksi itu pneumonia, tadi radang paru-paru, leptospirosis ini apa namanya? Akibat dari bakteri leptospira, misalnya petani di sawah nggak pakai sepatu boot, kemudian ada tikus yang pipis di sawah tersebut bawa bakteri leptospira, ini paling parahnya bisa menyebabkan kematian nih, leptospirosis. Itu kan juga penyakit akibat kerja. Jadi jangan dibayangkan penyakit akibat kerja ini hanya menyerang yang pekerja-pekerja di industri, di perusahaan. Sekali lagi, K3, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, itu bukan hanya di sektor-sektor perusahaan. Tapi di sektor informal, kayak petani, kayak nelayan, itu juga bisa menyebabkan PHK dan kecelakaan kerja. Tetap dihitung PHK dan tetap dihitung kecelakaan kerja. Keracunan, nah ini tadi yang saya bilang, ini Minamata disease. Jadi dia, kalian bisa lihat ini tangannya lahir cacat. Kenapa? Karena dia tercemar limbah merkuri. Oke ya. PHK itu seperti fenomena gunung es sama, yang dilaporkan cuma sedikit, tapi gejala-gejalanya itu justru lebih banyak dan ini tidak dilaporkan. Oke. Nah, bagaimana sih cara deteksi penyakit akibat kerja? Yang pertama itu monitoring kesehatan tenaga kerja. Apa yang dimonitoring? Riwayat penyakitnya. Dicek medical check up-nya, dicek riwayat kesehatannya. Gimana dia, apakah ada gangguan? Kemudian riwayat pekerjaan. Pekerjaannya dia itu di resiko bahaya seperti apa? Apakah dia bekerja di debu, kebisingan dan sebagainya. Kemudian dicek klinik, laboratoris, dicek ronsen. Kemudian hubungan antara ketika dia bekerja dan tidak bekerja dengan gejala penyakitnya. Ada nggak hubungan dia memang akibat bekerja di situ kena penyakit tersebut. Kemudian pemantauan lingkungan kerja. Ini misalnya dicek kebisingan, diukur pakai sound level meter. Nanti kalau kita habis UTS nanti kita coba ngukur ini ya, kebisingan, pencahayaan pakai lux meter, kemudian kelembapan pakai hygrometer dan sebagainya, itu diukur kualitas lingkungannya. Kemudian bagaimana sih, apa sih tujuannya pemantauan lingkungan kerja tersebut? Untuk mengendalikan faktor lingkungan kerjanya, pemeriksaan berkala, identifikasi potensi bahaya. Nah, ini memang tugasnya kalian sebagai calon seorang HSE, kalau ada yang tertarik di HSE ya. Kemudian memantau tingkat pemaparan pekerjanya, mengevaluasi efektivitasnya, dan menjaga tempat kerja agar tetap aman dan sehat. Berikutnya, bagaimana sih cara pencegahan penyakit akibat kerja? Yang pertama itu menerapkan peraturan perundang-undangan. Ya, tadi kan ada di Permenaker nomor 1, yaitu pencegahan terkait dengan penyakit akibat kerja. Kemudian bikin aturan, bikin SOP, bikin pelatihan, bikin pemeriksaan kesehatan. Kemudian identifikasi potensi bahayanya. Oh iya, misalnya Mega jadi seorang ASE. Oh iya, ini pekerjaku bekerja di di sumber kebisingan yang tinggi nih mesin. Oke, dicek gimana sih biar nggak bising.
Bisa nggak pakai peredam mesinnya? Bisa nggak mesinnya itu ditaruh di ruang sendiri yang ditutup, tertutup, biar nggak kena yang lain, begitu. Jadi itu diidentifikasi potensi bahayanya, gitu ya. Oh ini pencahayaannya kurang nih, bagaimana biar biar nggak kurang? Bisa nggak mungkin ventilasinya atau apa namanya jalan masuk cahayanya itu diperbaiki, gitu ya? Atau misalnya lampunya bisa nggak diganti biar lebih terang dan sebagainya? Itu potensi bahayanya dicek. Kemudian pengujian dan pemantauan lingkungan kerja, tadi ini sudah. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan pemantauan biologis. Penerapan teknologi pengendalian, misalnya eliminasi, substitusi. Ini kemarin waktu kecelakaan kerja kita sudah bahas. Ya, eliminasi itu dihilangkan sumber bahayanya, substitusi itu diganti dengan yang tidak berbahaya, isolasi itu diisolasi, tahu ya. Kalau tadi kayak genset itu diisolasi sendiri di ruangan, atau kalau misalnya ada yang pas apa pekerja yang terkena COVID itu diisolasi mandiri biar nggak kena yang lain. Kemudian mengendalikan dengan cara teknik. Kalau ini tuh dengan tekniknya yang dikendalikan sama APD. APD itu penting. Kemudian ada pelatihan, ada simulasi, ada apa namanya, ada bikin safety talk dan sebagainya. Pemantauan dan evaluasi. Setelah dilakukan ini dievaluasi. Kira-kira bagaimana biar pekerja aku tetap sehat. Boleh misalnya kalian setiap Jumat ngadain senam, misalnya biar tetap sehat. Atau misalnya setiap Jumat itu Jumat-Jumat bersih atau Jumat bersepeda misalnya, atau apa namanya pekerja setiap ke kantor harus bisa apa namanya pakai sepeda dan sebagainya, macam-macam upaya-upaya kesehatan yang bisa diterapkan. Nah, terakhir, bagaimana sih Pak kalau kita bekerja sebagai seorang ASE melaporkan penyakit akibat kerja? Oke. Itu ada di Permenaker nomor 1 tahun 81 tentang kewajiban melapor PHK. Misal tadi Maya seorang ASE. Ternyata ada laporan, ada pekerjaannya yang terkena hipertensi, itu wajib dilaporkan paling lama 2 kali 24 jam. Berarti 2 kali 24 jam. Berarti ya paling lama 48 jam, berarti 2 hari ya. 2 hari, kemudian dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Kemudian eh, tentang diagnosisnya, ini tapi berdasarkan hasil ini ya, hasil riwayat dari dokter ya, hasil riwayat dari dokter. Misalnya nanti Maya melaporkan penyakitnya, penyakit pekerja yang dialami pekerjanya, itu berdasarkan hasil diagnosis dokter. Jadi misalnya pekerjaan tadi sedang dirawat, nah itu juga diminta hasil hasil medikal, hasil rekam medisnya. Nah itu untuk dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat maksimal 2 hari. Oke, itu untuk tambahan materi PHK hari ini. Ya, saya agak percepat karena memang cuma menambahin aja. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau kita diskusikan? Nggak ada, Pak. Oke, suaranya jelas ya tadi ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oke, yang tadi untuk Ica dan Linda itu nanti kita minggu depan aja ya kita bahas ya. Ah, keluar.